Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Will Nimekun. Hari ini gue bakal merasa anime lagi yang sudah jalan 8 episode menjadi anime kesukaan gue di musim summer 2021 kali ini adalah Boku Tachi no Remake atau Remake Your Life. Jadi ya di episode kemarin gue bisa bilang Kyoya adalah salah satu karakter yang paling beruntung di episode kemarin karena yang gue tahu bahwa ya Shinoaki bener-bener polos banget, akan tetapi Nanako juga tidak mau kalah gitu. Jadi memang dua cewek ini yang mungkin secara nggak langsung bakal ngefight gitu untuk mendapatkan hatinya Kyoya. Dan di sisi lain juga Mbak Eiko pun juga udah agak baper gitu dengan Kyoya karena dia emang tertarik aja dengan Kyoya karena ya itu Kyoya tuh sudah apa ya, kayak bak pahlawan lah di antara mereka bertiga gitu, termasuk juga Suriaki gitu. Tapi yang membedakan Kyoya dengan Suriaki, memang Suriaki ini punya masalah tersendiri gitu. Nah, salah satunya adalah berhadapan dengan tunangan sebelumnya, yaitu adalah si Sayuri gitu, yang memang Suriaki itu kayak tidak mau balik lagi ke dunia sebelumnya gitu, atau tidak mau atau pulang ke atau nggak mau pulang lebih cepat lah gitu. Jadi makanya kan akhirnya dia menolak ajakan Sayuri untuk pulang gitu. Dan disitulah Sayuri menitipkan pesan ke Kyoya gitu untuk menjaga si Surayuki gitu. Ya itu adalah keputusan yang cukup bagus untuk Surayuki juga gitu, biar nggak terlalu manja juga kan, karena memang Surayuki latar belakangnya memang adalah orang mapan gitu, atau keluarga yang udah punya lah ibaratnya gitu. Ya udah, tidak perlu menunggu berlama lagi, langsung aja ke animenya saja. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu berlama lagi, langsung aja ke episode 8 Boku Tachi no Remake. Let's go. Oke. Hmm. Deadline ceritanya. Oh. Jadi kayak deadline gitu. Ah, sip. Mm-mm. Oh, jadi inget ya, inget inget project sebelumnya di masa depan yang sebelumnya gitu. Jadi emang ya itu sih, jadi kayak kan ini kan berhubungan dengan game kan yang dikerjain sekarang gitu. Dan itu jadi inget eh, kejadian sebelumnya lah ibaratnya gitu kan. Ketika padahal dia aman-aman aja gitu loh dalam mengerjakan game gitu. Tapi ternyata tetap dianggap gagal gitu loh. Nah itulah yang membuat Kyoya ini kurang pengalaman gitu loh di apa namanya, dalam dunia pergaman lah gitu. Walaupun emang dibekali dengan apa apa namanya apa ilmu yang dipunyai oleh Kyoya gitu loh. Jadi ilmu aja nggak cukup, harus ada, butuh pengalaman gitu. Ya salah satunya kayak apa bikin game kecil dulu, atau apa kerancang film kecil dulu gitu loh. Jadi akhirnya dia tahu gitu loh apa yang sebenarnya yang salah gitu loh di masa depan sebelumnya gitu. Gue kurang kenceng ya. Ya dan hitamu kini. Let's go episode 8. Oke, gue nunggu pakai kacamata dulu. Nah ya sip. Mhm, mhm.
Hmm. Jadi Kyoya tidak ingin mengulangi kesalahannya gitu. Nah ini masalahnya. Hmm. Ayo. Yang masih belum bisa diterima oleh Surayuki gitu loh. Iya, kalau kalau di sebelumnya Surayuki itu orangnya paling nggak terima kalau kalau karyanya itu diatur gitu loh. Makanya dia lebih seneng dengan apa yang ia buat, ya dengan apa yang dia pikirkan gitu loh. Kesihir bang Kebat. Jadi PR-nya sekarang tinggal si si siapa namanya, Nanako. Ya jadi ketagihan dia, jadi ketagihan dia untuk nyanyi lagi tuh. Iya kan. Oke. Premiere Pro, oke. Ya, Premiere Pro namanya. Kan gue bilang game ini pasti bentuknya kayak One Room, kayak game One Room itu gue inget banget, di anime One Room menurut gue loh. Apa tuh? Iya, biar lebih relate gitu.
Hmm. Jadi emang si Kiyoya kayak nggak mau ngambil pusing, apa nggak mau ngambil resiko lah gitu. Padahal, padahal tuh gue ngerti maksudnya si siapa namanya si Shinoaki gitu loh. Iya, karena Surayuki nggak mau diotak-atak lagi naskahnya gitu loh. Oke, let's go. Wah gila sih. Langsung ke, langsung 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 kerja ya. Iya. Woi, gue jadi inget, gue jadi inget, gue ngerjain skripsi bareng sama teman-teman gue gitu. Cuma kalau ini kan project game, ya kayak ngerjain tugas deadline lainnya dah. Kayak ngejar proposal kan gitu kan. Ini gue gue rindu banget sama yang kumpul bareng ngerjain proposal. Ayo lu. Tapi kayaknya berhasil deh. Iya bener. Langsung tidur nih. Ya kan bener. Langsung tumbang, udah pastilah. Harusora. Gue gak tahu sih. Mungkin ada di anime kali ya, gue gak tahu. Atau emang ada gamenya kali, gue gak tahu. Ya, penasaran sih. Bener, gue setuju. Kerja keras pasti akan membuahkan hasil, bener. Oke, kita lihat gitu, kita lihat gitu. Bagaimana mereka membuatnya? Amazing, amazing, amazing. Kampanye. GG, GG. Good game. Karena karena Kyoyo udah belajar dari kesalahan sebelumnya gitu loh. Ketika berada di masa depan.
Yoshida. Harusnya ya, ini harusnya balik lagi ke romance sih harusnya. Oke, berdua lagi nih. Soal soal yes. Pembagian gaji. Yes. Oke, kayaknya kayaknya ini mungkin jadi firasatnya sih. Ah, pasti ada problem. Nah, iya. Pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Pasti ada, gue yakin pasti 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 ada sesuatu. Pasti ada something, gue yakin. Oh. Oh, oh iya, gue ngerti. Gue ngerti. Minder kayaknya sama Kiyoya dia. Ah, iya, bener. Ah, iya. Pasti mereka bingung, Kiyoya, lu tuh dari mana gitu pasti lu. Ya, nanti 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 gue bakal jelasin sampai akhir. Gue ngerti maksudnya Surayuki ini. Ini kita ikutin dulu. Intinya minder. Intinya minder.
Akhirnya lu sadar, 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 akhirnya lu sadar kan? Akhirnya lu sadar gitu, akhirnya lu sadar gitu. Bah, berapa lagi nih? Mimpi deh. Mm-mm. Iya, itu dia. Itu. Itu. Itu maksud gua. Itu maksud gua. Itu maksud gua. Itu tadi udah jelasin. Sakit deh. Koneksi. Hah? Yes. Ah ya. What? Ini apa lagi, men? Ini timeline kejauhan, men, menurut gue, men. What? Gue ngerti. Akhirnya maksudnya eh, dia nikah sama si Noaki. Gue ngerti. Oh my god. Wait. Ini gila sih, ini gila sih. Ini gila sih. Di episode kali ini bisa gue bilang salah satu plot twist yang paling gila menurut gue di anime Bogotachi no Reme. Karena gini, men. Uh, ini cuma prediksi gue gitu, kayak cuma analisa gue aja gitu. Jadi gini. Uh, kan Kyoya ini kan memang jadi dikasih kesempatan gitu kan untuk mengubah masa lalunya ketika dia sebenarnya punya apa ya, kayak punya potensi atau bakat yang sebenarnya ia pendam tapi akhirnya tidak bisa disampaikan gitu, atau kayak ya kayak menganggap bahwa masa depan yang ia alami sekarang ini buruk gitu. Jadi makanya akhirnya dia mengulang masa lalu dengan mengikuti atau dengan menjadi mahasiswa
universitas seni gitu yang benar-benar ia idamkan gitu. Nah, akan tapi jadi semua itu hilang atau sirna gitu ketika suatu hal atau kejadian yang sebenarnya Kyoya tidak tahu gitu, atau Kyoya sebenarnya tidak sadari gitu bahwa Kyoya ini terlalu ikut campur urusan orang. Jadi sebenarnya kalau misalkan Kyoya tidak ikut campur urusan orang, mungkin masalah yang sebenarnya yang ia inginkan sebenarnya akan berjalan dengan mulus gitu. Tapi karena dia terlalu ikut campur urusan orang yang membuat Suryaki drop sampai menyerah sekalipun, jadi itulah yang ternyata si Kyoya tidak sadar gitu, bahwa Kyoya ini terlalu OP baginya. Kyoya ini terlalu terlalu OP lah ibarat itu buat dia gitu, yang membuat Tsurayuki down gitu, atau Tsurayuki tidak ingin kayak ada rasa putus asa lah gitu yang dilakukan oleh Suryaki, makanya dia memutuskan untuk cuti kuliah. Tapi ketika dia menyinggung soal karya yang sebenarnya ia lihat yang ketika yang ia pegang gitu loh, ketika di masa depan sebelumnya si Kyoya gitu, ternyata memang bukan pamret sih, bahasanya ya, kayak ya sebenarnya karyanya si Suryaki itu sudah kelihatan gitu di masa depan gitu. Jadi walaupun lu nggak ngusik pun sebenarnya Suryaki tetap jadi orang yang sukses gitu, dan jadi figur yang sukses gitu. Tapi karena si Kyoya terlalu ikut campur, akhirnya timeline-nya berubah, yang membuat si Kyoya dan Aki menikah gitu. Dan itu bener-bener gue kaget banget, men. Kyoya menjadi suaminya si Aki dan udah punya anak yang bernama Maki Hashiba. Dan itu berubah, jadi timeline itu bener-bener timeline-nya udah berubah banget. Jadi udah timeline-nya si Shinoaki ini, bukan timeline-nya si Hashiba lagi gitu, atau bukan timeline-nya si Kyoya lagi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gue mencurigakan sesuatu hal yang kayaknya ini cuma kayaknya Keiko ini atau si Loli yang berambut pink ini kayaknya memang dia adalah time travel, men. Gue takutnya gitu. Jadi ketika gue sempet shock gitu pas dia ngomong ini semua salah Kyoya. Kemarin ini semua salah Baji. Kemarin ini semua salah si sekarang ini semua salah Kyoya gitu. Yang membuat timeline-nya berubah, dan ya gue nggak tahu nanti bakal gimana nih Kyoya menghadapi masa depan atau timeline yang terbaru ini gitu. Karena kan terlalu singkat, men. Tiba-tiba udah ketemu si Aki yang ternyata selama ini, atau ya ternyata dia adalah menjadi pujaan hatinya gitu loh ketika di masa depan gitu. Nah, khawatir gua jangan-jangan ini nggak akan balik lagi, men. Maksud gua ketika nantinya nih di timeline yang terbaru ini Shinohaki sudah berpasangan dengan Kyoya, gue yakin Kyoya tidak akan balik lagi ke masa lalu. Jadi dia tidak akan balik lagi ke masa lalu atau masa yang sebelumnya, dan akan memfokuskan timeline yang terbaru ini gitu, ketika Kyoya bertemu dengan Aki gitu, atau sudah berumah tangga dengan Aki gitu. Nah, makanya gue bilang nasibnya Nanako, nasibnya Eiko ini tidak tahu atau tidak jelas nanti hubungannya seperti apa. Bahkan Tsurayuki pun juga kita tidak tahu nanti bakal gimana gitu. Jadi ini benar-benar sudah berubah banget, dan ya kita lihat aja sih nanti dengan timeline terbaru ini. Gue nggak tahu sih apakah Tsurayuki akan tetap dengan menggunakan nama Kyoya, si siapa namanya, Kawagoe ya, pokoknya yang artinya Kyoya ada nomor 1 di dunia gitu. Apakah akan tetap menggunakan nama tersebut dan menjadi orang yang sukses juga? Ya gue nggak tahu. Tapi kita lihat aja nanti timeline terbaru yang dilalui oleh Kyoya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ngikutin LN-nya atau manganya, isi di komentar, oke? Jadi kira-kira ini maksud kenapa sih timeline-nya tiba-tiba berubah menjadi
Shinohaki-nya atau timeline-nya si Shinohaki ini, nah pokoknya isi di komentar, oke? Karena gue juga butuh bukan spoiler sih, jadi gue sebenarnya butuh saran butuh kayak analisa juga gitu sebagai orang yang baca LN atau baca manganya itu, kira-kira ini maksudnya apa sih, isi di komentar, oke? Dan yang pasti jangan lupa subscribe, udah ada isi komentar dulu ya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal di dislike aja. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue, dan sampai bertemu lagi di reaction anime gue selanjutnya. Dah.